نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam yang disusun oleh Ustadzuna Al-Fadhil Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan penerapan kaidah. Kaidah yang keberapa ini? Kita bahas kaidah yang keberapa ini? Baru kaidah yang kedua. Apa bunyinya? Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Artinya sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Makna dan dalil dari kaidah telah kita terangkan. Demikian pula kedudukannya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam penerapan kaidah agar semakin paham dari kaidah yang disebutkan ini, yaitu di halaman ke-35. Bagi yang memiliki kitabnya silahkan dibuka halaman ke-35. Tayyib. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa kaidah ini mencakup hampir semua permasalahan syar'i. Ya, hampir semua permasalahan syar'i, tentunya khususnya dalam masalah-masalah ibadah dan muamalah. Maka cukup disebutkan di sini sebagiannya saja sebagai contoh. Tidak semua disebutkan ya, karena banyak tentunya. Dan mungkin nanti akan kita coba untuk memperkaya permasalahan ini dengan mungkin ada yang bisa menambahkan contoh penerapan kaidahnya. Yang pertama, apabila ada seseorang yang yakin bahwa dia telah berwudu, yakin dia telah berwudu, lalu ragu-ragu apakah dia sudah batal ataukah belum, maka dia tidak wajib berwudu lagi, karena yang yakin adalah sudah berwudu, sedang batalnya masih diragukan. Bisa dipahami ya? Jadi orang yakin sudah berwudu, jelas-jelas dia ingat dia telah berwudu. Lalu setelah wudu, bahkan mungkin setelah sholat, bahkan mungkin setelah makan, dia hendak mengerjakan sholat lagi. Lalu dia lupa apakah tadi sudah batal atau belum. Maka kalau kita terapkan kaidah ini, yang yakin itu punya wudu dan belum batal. Yang ragu sudah batal. Maksudnya dia ragu batal atau tidak. Maka kita pegang yang yakin tadi. Yaitu apa? Dianggap masih punya wudu. Kecuali jelas ingat, oh iya tadi ternyata pas setelah makan saya kentut. Nah misalnya ingat, maka saat itu keyakinannya berubah. Yang awalnya yakin tidak batal berubah menjadi yakin apa? Batal. Maka ini perlu kita perhatikan. Kita harus bisa membedakan dalam permasalahan ini mana yang yakin, mana yang tidak yakin, mana yang yakin, mana yang ragu. Contoh yang pertama, yang yakin itu dia masih punya wudu, jelas. Sedangkan batal atau tidaknya dia masih ragu.
maka kita bangun amalan ini di atas keyakinan. Ya, dia tidak wajib berwudu. Perkara dia mau berwudu, niatnya apa? Memperbaharui wudu, karena ini sunnah, ini urusan lain. Tapi mewajibkan orang untuk berwudu, ini yang perlu hati-hati. Ya, jadi di sini harus kita pisahkan ya. Apakah dia wajib berwudu atau tidak? Kalau pertanyaannya wajib berwudu atau tidak, dalam kondisi tadi tidak wajib berwudu. Tapi apakah dia boleh berwudu? Boleh enggak? Boleh. Tapi apa niatnya? Hanya untuk memperbaharui wudu, bukan merupakan kewajiban karena telah batal. Karena batalnya tadi adalah sesuatu yang meragukan. Nah, yang kedua, demikian pula sebaliknya. Ya, apabila orang yakin bahwa dia telah batal wudunya, dia yakin telah batal wudunya, namun dia ragu apakah dia sudah berwudu kembali atau belum, maka apa yang dilakukan? Wajib baginya untuk berwudu lagi, karena yang yakin sekarang adalah batalnya wudu. Tinggal dirubah saja. Kalau tadi yakinnya masih punya wudu, ragu batal atau tidaknya. Kalau sekarang yakin wudunya batal. Dan kedua hal ini sering terjadi pada kita, ya enggak? Sering sekali. Ya. Baik yang pertama maupun yang kedua. Yang pertama sudah wudu, kemudian melakukan aktivitas, kemudian dia mau sholat, loh tadi batal enggak ya? Diingat-ingat, enggak ingat sama sekali, sholat. Ya, sedangkan yang kedua jelas-jelas ingat dia kalau dia ini batal. Lalu dia menjalani aktivitasnya, bahkan pernah sempat masuk kamar mandi. Nah, disitulah muncul keraguan. Bahkan melewati tempat wudu. Tadi saya batal, sudah wudu belum ya? Diingat-ingat, tadi masuk kamar mandi, wudu enggak ya? Enggak ingat sama sekali. Maka wudu lagi. Ya, wudu lagi. Karena yang yakin sekarang adalah Anda batal wudunya. Sedangkan sudah wudu atau belum, ragu. Maka bangun amalan kita di atas keyakinan, hilangkan keraguan. Wudu lagi agar sekarang status keyakinannya berubah. Yang awalnya yakin batal, sekarang sudah yakin punya wudu, karena kita telah melakukan wudu. Nah ini ya, contoh yang pertama dan yang kedua. Bisa dipahami ya? Yang ketiga, barang siapa yang berjalan di perkampungan lalu kejatuhan air dari rumah seseorang dari lantai 2. Ya, mau di perkampungan mau dimanapun, intinya contohnya kejatuhan air dari atas rumah. Ya, yang mana ada kemungkinan bahwa itu adalah air najis. Mungkin enggak? Mungkinnya mungkin saja. Ya, mungkinnya mungkin saja. Barangkali di atas ada anak bayi kencing, kemudian jatuh ke atap, atau mungkin kencingnya tikus, ya kucing. Terlepas dari khilaf masalah ini yang mungkin sempat ramai di sosial media ya. Nah, anggaplah kita memilih pendapat kucing itu najis kencingnya, tikus, anjing ada di atas loteng, lalu airnya mengalir. Ya, nah kemudian yang mana ada kemungkinan bahwa itu adalah air najis, maka dia tidak wajib mencucinya karena pada dasarnya air itu suci. Ya, jadi kejatuhan air dari atas, ini air apa ini? Banyak kemungkinan. Tetapi secara asal air itu suci. Ya, jadi kita nggak perlu mencuci pakaian kita. Dan asal hukum ini tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan. Waduh, jangan-jangan ini air kencingnya tikus, kencingnya kucing, kencingnya anjing, atau kencingnya anak, atau kencing orang dewasa bahkan. Kecuali kalau didapati sebuah tanda-tanda kuat bahwa itu adalah air najis. Gimana caranya? Misalkan bau pesing dan lainnya.
jelas. Ya, kejatuhan air dari atas dan baunya ini bau yang sudah kita kenal, bau yang sudah akrab dengan kita. Wah, pesing, ini pasti apa? Air najis, maka wajib kita cuci. Tapi kalau kita kejatuhan air yang tidak berbau, ya, tidak berbau, atau bahkan mungkin baunya ada tapi bukan bau pesing, bau apa misalnya? Bau tanah atau bau-bau yang lainnya, maka tidak perlu mencuci pakaian kita, alias pakaian kita tetap suci, karena hukum asal air itu apa? Suci. Yang yakin air ini adalah sesuatu yang asalnya suci, sedangkan najis atau tidaknya kita ragu. Jangan-jangan air kencingnya, ada air kencingnya kucing, jangan bercampur dengan air kencingnya anjing, jangan-jangan bercampur dengan air kencingnya tikus. Nah, jangan ini adalah keraguan. Sedangkan keyakinan hukum asal air itu suci, sehingga tidak perlu untuk kita cuci pakaian kita. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, mirip dengan yang ketiga. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalanan yang becek atau berlumpur, yang ada kemungkinan bahwa air itu najis. Sekali lagi, ada kemungkinan, jelas. Ya, khususnya di kampung yang jalannya banyak lubangnya. Ketika ada air yang tergenang, banyak kemungkinan, apalagi airnya apa, keruh, airnya coklat, bisa ada kemungkinan kencingnya manusia, kencingnya kucing, tikus, anjing, dan semisalnya. Nah ini, maka ketika pakaian kita terkena air di jalanan yang becek tersebut, tidak wajib bagi kita untuk mencuci kaki atau baju yang terkena air tersebut. Perhatikan, tidak wajib. Artinya apa? Kita mengharuskan cuci kaki, kita mengharuskan cuci pakaian, karena pada dasarnya air adalah suci, kecuali kalau ada bukti kuat bahwa air itu najis. Sekali lagi, ma'asyarul muslimin, ini kita berbicara apa? Wajib atau tidaknya. Tapi saya yakin setiap kita yang terkena air cipratan di jalanan yang becek, pasti kita akan cuci apa? Cuci kaki. Ini fitrah kita, nggak suka dengan kotor. Namun niat kita bukan untuk menghilangkan najis. Karena apa? Kita belum tahu secara pasti bahwa air itu najis. Itu hanya sekedar syak, keraguan. Ya, yang yakin apa? Hukum asal air itu suci. Namun kalau ada indikasi qarinah bahwasanya air itu adalah air najis, semisal apa? Semisal ternyata saluran ke becek itu berasal dari kamar mandi, pembuangan kamar mandi yang jelas-jelas orang masuk kamar mandi untuk apa? Buang air kecil, buang air besar, salurannya jelas. Kemudian juga apa? Mungkin baunya ada pesingnya. Maka berarti air ini hukumnya najis. Ketika kita kena, wajib untuk dibersihkan dan dicuci. Nah ini. Tapi selama qarinah ataupun indikasi-indikasi itu tidak ada, kita kembali kepada hukum asal, air itu suci. Nah, ini contoh yang keempat. 3 dan 4 apa? Mirip ya. Yang kelima, barang siapa yang telah sah nikahnya, lalu dia ragu-ragu apakah sudah terjadi talak atau belum, maka nikahnya tetap sah dan tidak perlu digubris terjadinya talak yang masih diragukan. Ya, maksudnya barang siapa yang telah sah nikahnya, bukan berarti harus apa? Pengantin baru. Pengantin lama juga bisa berlaku. Jelas-jelas sudah menikah sekian lama, lalu dia ragu, di suatu ketika pernah nggak dia mengucapkan kata talak?
Meskipun keraguan semacam ini rasa-rasanya apa? Hampir dikatakan mustahil terjadi. Meskipun bisa saja terjadi. Namanya orang ragu, namanya orang lupa. Ya, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oleh itulah manusia dalam bahasa Arab itu apa? Bahasa Arabnya manusia. Al-insan jamaknya an-nas, dan mirip-mirip dengan kata an-nisyan. An-nisyan itu apa artinya? Lupa. Ya, jadi kadangkala bahasa Arab itu mirip hurufnya, mirip kata-katanya, mirip maknanya. Kenapa manusia dinamakan an-nas atau al-insan? Likasratin nisyan. Karena banyaknya lupa yang menimpanya. Nah, dia lupa. Dulu semasa kita menikah pernah nggak ya saya mengucapkan kata talak kepadamu? Lupa, ragu. Maka hukum asalnya tidak pernah terjadi talak, kecuali dia ingat, benar-benar ingat, oh iya dahulu saya pernah mengucapkan kata talak kepadamu, dan setelah itu saya rujuk. Maka berarti saya masih punya apa? 2 talak lagi. Artinya dia harus berhati-hati. Kalau jatuh talak yang kedua, rujuk, tinggal 1 lagi kesempatan, jangan sampai apa? Mengucapkan kata talak lagi. Nah, di sini menerangkan kepada kita bahwasanya keraguan apakah sudah terjadi talak atau belum tidak perlu untuk kita gubris. Asalkan apa? Lupa, ragu. Taib. Demikianlah sebaliknya, bisa enggak? Orang yang apa? Belum nikah. Ya. Kemudian dia ragu kalau sudah pernah nikah atau belum. Bisa enggak kira-kira? Ya. Hukum asalnya dia belum nikah, tapi kayaknya saya pernah nikah sama dia. Ya. Bagaimana hukumnya? Ya, kita hilangkan keraguan tersebut. Ya, selama tidak ada bukti nyata, ya, hukum asal Anda dengan dia tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada pernikahan sama sekali. Kecuali Anda bisa mendatangkan saksi dan bukti. Oh, ini loh ternyata akad nikahnya pernah terjadi. Ya, bahkan buku nikahnya ada. Cuman setelah itu kita berpisah lama sampai lupa. Nah, maka barulah apa? Oh, berarti Anda pernah menikah dengan dia, berarti masih sah sebagai hubungan, sebagai suami istri. Tapi kalau tidak ada indikasi yang kuat, hanya sekedar mengaku-ngaku apalagi, maka tentu tidak dianggap. Nah, ini seandainya kita balik contoh yang nomor 5. Yang nomor 6. Orang yang pergi meninggalkan itu ya, kurang L-nya. Orang yang pergi meninggalkan kampung halaman dalam keadaan sehat, namun bertahun-tahun tidak diketahui kabar beritanya, nggak pulang-pulang, maka dia tetap dihukumi sebagai orang hidup yang dengannya tidak boleh diwarisi hartanya. Perhatikan ini ya. Sehingga datang berita yang meyakinkan bahwa dia telah meninggal dunia, atau dihukumi oleh pihak pengadilan bahwa dia telah meninggal dunia. Taib. Jadi ada seorang suami meninggalkan keluarganya selama bertahun-tahun. Pas meninggalkan itu dalam keadaan sehat, namun tidak ada kabar berita sama sekali. Ya, tidak ada kabar berita sama sekali selama bertahun-tahun. Maka menyisakan masalah hartanya. Boleh nggak hartanya diwariskan? Istrinya, boleh nggak istrinya nikah lagi? Maka disinilah kita terapkan kaidah ini. Hukum asal orang ini masih hidup. Prediksi, oh paling sudah mati. Oh jangan-jangan dia sudah mati, ini keraguan. Yang yakin dia berangkat dalam keadaan hidup dan tidak ada berita yang meyakinkan bahwa dia telah mati.
Jadi kita masih anggap dia orang yang masih hidup, sehingga hartanya tidak boleh diwariskan, istrinya tidak boleh menikah lagi, kecuali datang berita yang meyakinkan. Perhatikan, berita yang meyakinkan ini penting, bukan hanya sekedar isu. Ya, contohnya dinas, anggota tentara, gitu ya, berangkat perang dikirim oleh negara kita, sampai di sana terjadi pertempuran dan beritanya ada pasukan yang tewas di dalam tugasnya. Ya, pasukan yang tewas di dalam tugasnya. Namun kita belum benar-benar tahu siapa yang tewas. Dari berita yang resmi, tentu kita minta ini kepada pemerintah. Dalam artian mungkin apa? TNI. Ketika TNI sudah menerbitkan pengumuman resmi bahwasanya fulan telah diyakini meninggal dunia, sedangkan fulan hilang belum ketahuan. Nah, di sini berarti apa? Masih ada kemungkinan dia hidup dan juga ada kemungkinan dia mati. Tapi hukum asalnya masih hidup atau mati? Hidup. Selama belum ada berita yang yakin. Meskipun apa? Meskipun ada pertempuran di sana, kecuali ada indikasi yang jelas. Bagaimana itu? Ada saksi mata melihat, oh si fulan itu tadi berada di sana, di suatu rumah, di suatu markas. Ya, tiba-tiba apa? Markasnya itu dibom misalnya. Lalu sudah hancur, gak ketahuan siapa-siapanya, maka ini indikasi kuat kalau si fulan apa? Telah meninggal dunia. Nah, kalau datang berita seperti itu, maka oh berarti si fulan telah dihukumi mati. Ini kalau seandainya contohnya apa? Tugas perang dan yang semisalnya. Nah, intinya selama tidak ada berita yang yakin, ini yang pertama, berita yang yakin kalau si fulan telah meninggal dunia, maka kita hukumi dia masih hidup. Konsekuensinya hartanya nggak boleh diwariskan, istrinya tidak boleh menikah lagi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, atau apa kata Al-Ustaz di sini? Atau dihukumi oleh pihak pengadilan bahwa dia telah meninggal dunia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini saya kurang tahu bagaimana teknisnya, tapi kemungkinan seperti ini. Kemungkinan seorang istri mengadu kepada pihak KUA, Pak, bojoku gak balik-balik. Ini bagaimana? Sudah berapa tahun ini? Ya, lah gimana? Nggak ada kabar, sama sekali nggak ada kabar. Lalu saya bagaimana? Ya sudah. Ya, dalam beberapa waktu tertentu mungkin pihak pengadilan atau KUA atau pengadilan agama melakukan semacam peninjauan, tanya ke tetangga, jangan-jangan yang istri ini membujui. Nah, penting ini. Jangan-jangan istrinya ini cuma ngaku-ngaku, suaminya nggak pernah pulang, nggak pernah ngasih telepon. Padahal apa? Nah, ada telepon ataupun paling tidak ngasih uang nafkah misalnya. Cuman istrinya yang menutup-nutupi. Maka pihak pengadilan apa? Ini normalnya ya. Kita nggak tahu kalau melakukan ini atau tidak. Pihak pengadilan harusnya apa? Meninjau, dilihat saksinya bagaimana. Kalau saksi, tetangga, keluarga mendukung, benar nggak ada kabar sama sekali, maka pihak pengadilan bisa memutuskan kalau si fulan itu mati. Ya, dihukumi apa? Telah meninggal dunia. Maka kalau ada keputusan dari pengadilan bahwa si fulan ini telah meninggal dunia, dihukumi telah meninggal dunia, maka barulah hartanya bisa diwariskan, kemudian istrinya bisa menikah lagi. Pertanyaan, kalau tiba-tiba balik gimana? Ya, 4 tahun nggak ada kabar, nggak ada telepon, ternyata tahun kelima balik dalam keadaan si istri sudah nikah lagi, hartanya sudah habis diwariskan. Gimana? Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang pernah saya ketahui, istri diberikan pilihan.
apakah dia memilih kembali kepada suaminya atau dia tetap mempertahankan suaminya yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Adapun hartanya kalau sudah habis ya sudah. Kecuali ada harta-harta yang masih belum digunakan, kembalikan. Yang bisa dikembalikan, kembalikan, karena itu haknya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah ini, jadi intinya hukum asal manusia meninggalkan keluarganya dalam keadaan hidup kalau tidak ada kabar sama sekali bahwa dia telah mati atau masih hidup, maka kita hukumi masih hidup. Kecuali ada kabar yang meyakinkan atau dihukumi telah meninggal oleh pengadilan. Baik. Yang ketujuh. Mirip dengan yang keenam. Seorang istri yang ditinggal suaminya pergi, maka dia tetap dihukumi sebagai seorang istri. Yang atas dasar ini maka dia tidak boleh menikah lagi, kecuali kalau datang berita meyakinkan bahwa suaminya telah meninggal dunia atau telah menceraikannya, atau dia mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, lalu pengadilan memutuskan untuk memisahkannya hubungan pernikahan dengan suaminya yang hilang beritanya. Taib. Yang ketujuh ini mirip dengan yang keenam, tapi ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya pada apakah istri ini menuntut pisah kepada pengadilan atau tidak. Ini perbedaannya. Kalau yang keenam, tidak ada permintaan dari seorang istri. Dia cuma lapor, Pak, suami saya nggak ada kabar sekian tahun. Lalu gimana saya? Ibu nuntut pisah nggak? Ya enggak aslinya Pak, saya masih sayang. Misalnya gitu. Tapi gimana lagi? Ya, status suami saya ini bagaimana? Baik Bu, kita akan proses. Yaitu tadi ya, penelitian, terus investigasi, peninjauan. Bu, kita positif karena suami ibu benar-benar nggak ada kabarnya, kita hukumi suami ibu meninggal dunia. Maka sang istri beriddah dengan iddahnya orang yang ditinggal apa? Mati. Berapa iddahnya? Berapa lama? Iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'atu ashhurin aw ashra. Ya. Nah, jadi orang yang ditinggal mati suaminya, ya, maka dia iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Karena pengadilan memutuskan suaminya telah meninggal. Tapi kalau yang ketujuh, wes nggak penting Pak, suami saya mati atau enggak, yang penting saya minta pisah. Ya, suami saya nggak balik-balik, ya wes Pak, nggak tahu, nggak penting, yang penting saya minta pisah. Oke, diuruslah surat khulu misalnya. Surat khulu, sebagaimana teknis dari pengadilan agama. Adanya khulu itu kemudian dipanggil misalnya suami, nggak datang sekali, 2 kali, 3 kali nggak datang karena memang orangnya nggak ada, maka diputuskan pisah. Nah ini beda lagi masa iddahnya. Kalau khulu berapa? Kalau khulu sekali suci. Kalau ditalak baru 3 quru. Ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Wanita-wanita yang ditalak maka iddah mereka adalah 3 quru. 3 quru sendiri para ulama berbeda pendapat. Apakah quru ini bermakna haid atau nifas atau apa? Suci. Ada yang berpendapat quru itu adalah masa haid, dan ada yang berpendapat quru itu adalah masa-masa suci. Dan intinya apa? Berbeda.
Nah, kalau sang wanita ini menuntut pisah ke pengadilan, maka ini namanya khulu. Dan khulu masa iddahnya berbeda dengan talak dan ditinggal mati suaminya sekali haid. Nah, atau sekali suci. Taib. Jadi yang ketujuh ini mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, lalu pengadilan memutuskan untuk memisahkan hubungan pernikahan dengan suaminya yang hilang beritanya. Barulah boleh wanita itu apa? Menikah lagi. Namun selama belum ada keputusan dari pengadilan, maka hukum asalnya wanita ini masih sah memiliki apa? Suami. Masih sah memiliki suami, tentu dia masih memiliki hak untuk dinafkahi. Ya, dia masih terikat pernikahan, tidak boleh menikah lagi. Taib. Contoh yang terakhir, yang ke-8. Orang yang yakin bahwa dirinya telah berhutang, lalu dia ragu-ragu apakah dia sudah melunasinya atau belum. Ya, maka dia wajib melunasinya lagi. Ini dengan anggapan apa? Sebenarnya dia sudah melunasi, tapi dia lupa. Yang dia ingat jelas-jelas saya berhutang ke Anda, tapi wis tak lunasi durung. Antara iya dan tidak. Sebenarnya sudah, tapi dia lupa. Yang dia jelas-jelas ingat dia punya hutang, maka dia wajib melunasinya lagi. Kecuali kalau pihak yang menghutangi menyatakan bahwa dia telah melunasi hutang. Enggak, kamu sudah bayar kok. Loh iya dah, sudah. Ingat gak waktu itu di situ? Oh iya. Jazakallah khairan. Ini. Tapi kalau dua-duanya lupa, waduh, saya lupa ya. Kamu udah bayar belum ya? Saya juga lupa. Tapi saya ingat saya punya utang. Iya, saya juga ingat. Kamu punya utang ke saya. Maka hukum asalnya hutangnya belum lunas. Ya. Oleh karenanya apa? Penting masalah hutang ini yang namanya dicatat. Penting. Meskipun teman dekat, meskipun teman sendiri. Saya punya tips yang mungkin sudah saya berlakukan masalah hutang ini. Apalagi memanfaatkan media sosial. Ya, WA. Setiap kita utang tulis, utang 50.000 misalnya. Utang 50.000. Kemudian nanti ketika kita sudah bayar lunas, tinggal di apa itu namanya? Ada fasilitas apa itu? Ada fitur apa itu? Kita apa itu ya? Hah? Bukan bintang. Apa? Kita memforward, bukan forward. Kita ngomentari komen yang dulu pernah kita tulis. Reply, ya. Apa? What? Forward. Reward. Boleh. Yang penting tahu ya maksudnya ya. Jadi kita klik, kemudian ada tanda silang panah agak bengkok, mengomentari komentar yang pernah kita tulis. Nah, 50.000 itu kita scroll lagi ke atas sendiri. Meskipun berbulan-bulan kalau apa? Chattingannya nggak dihapus, apa? Ada. Lalu kita ini utang 50. Wis ono lunas-lunas gak? Oh, durung ono. Berarti aku masih punya utang. Ini satu, bisa ngingetkan kita. Ya, tinggal gampang klik lunas atau klik utang, nanti akan ketemu. Nah, selama tulis 50.000 itu sampai ke bawah, sampai di scroll ke bawah belum pernah ada keterangan lunas, berarti kita masih punya apa? Hutang. Makanya begitu kita hutang, tulis hutang, begitu kita ngelunasi langsung cari lagi. Mana ini lunas? 50.000. Ini ketemu. Klik, kita reply, lunas. Selesai sudah, aman insyaallah. Manfaatkan teknologi mencatat, dan ini ada dalam Al-Quran meskipun beda. Kalau dahulu nyatatnya di kertas, kalau ini sekarang nyatatnya di HP. Ya, pentingnya mencatat agar apa? Tidak ada terjadi hal yang semacam ini. Tapi yang namanya lupa, nah ini perhatikan. Dulu waktu utang dulu waktu utang ingat, tapi pas bayarnya lupa. Sudah bayar belum ya? Biasanya saya catat, tapi tak cari di WA, waduh, kok belum ada kata lunas ya?
Sedangkan kita ingat-ingat kayaknya udah pernah bayar, tapi ini kayaknya. Ragu atau yakin ini? Ragu. Yang yakin jelas-jelas 50.000 kita ketik dan sampai ke bawah belum ada kata lunas, belum ada reply lunas, maka hukumnya kita masih punya hutang. Masih punya apa? Hutang. Ya, dan ini termasuk bukti kuat. Catatan. 6. Kemudian kalau ada penyatakan bahwa orang yang menghutangi tadi mengatakan sudah lunas, alhamdulillah. Atau ada bukti kuat bahwa sudah lunas. Ya ini tadi catatan tadi. Kayaknya saya belum bayar nih. Tak lihat lagi. Oh sudah kok ternyata. Ini buktinya. Oh iya benar. Ya akhirnya apa? Terbukti sudah lunas. Demikian pula misalkan ada 2 orang saksi yang menyatakan bahwa hutangnya telah lunas. Ya wallahu a'lam bishawab. 2 orang saksi ini kalau di zaman sekarang mungkin sulit untuk terpenuhi karena biasanya orang hutang itu diem-diem. Ya enggak? Ya. Tiba-tiba Japri mau ketemuan, ada apa? Hilang duitnya. Nah, ya, kalau kita membawa saksi malu nanti dia. Maka wallahu alam cukup dengan ditulis, asalkan keduanya punya itikat baik. 6. Jadi masyarakat muslimin, hukum asal orang yang punya hutang kalau dia tidak benar-benar yakin sudah dibayar, maka dia statusnya masih berhutang. Al-yaqin la yazulu bisyak. Tayyib. Sebelum kita lanjutkan cabang-cabang kaidah, belum masuk ya? Belum. Mungkin ada lagi tambahan contoh penerapan kaidah ini? Atau ada pertanyaan seputar contoh yang kita sebutkan di sini? Silakan. Apabila ada. Ya, monggo. Ya. Terus kemarin itu hujan dan banjir. Saya nggak yakin air sumur itu penuh itu karena resapan dari air hujan atau banjir. Ya. Pasar saya pakai untuk. Ya. Sekarang banjirnya itu banjir air apa? Banjirnya dari mana? Dari sungai. Sungainya itu sungai yang seperti apa? Beda. Sungai yang besar dengan got katakanlah. Kalau got, saya rasa kita semua sepakat itu apa? Tempatnya najis. Karena got itu cenderung ke apa? Airnya sedikit. Ya, hanya sekedar saluran pembuangan. Beda dengan sungai yang mana berasal dari sumber ataupun dari laut, sehingga volumenya ini apa? Volumenya tinggi dalam artian banyak, sedangkan najis-najis yang masuk ke dalamnya tidak bisa mempengaruhi. Ya, lebih banyak sucinya daripada najisnya. Tapi kalau di got ini lebih banyak apanya? Najisnya daripada sucinya, kecuali kena hujan. Nah, got pun kalau hujan, maka saya yakin hukum asalnya najis suci. Ya, got awalnya itu kecil, pendek, maksudnya volume airnya sedikit, tapi begitu hujan dia banjir meluap. Maka wallahu alam air hujan di sini dominan sehingga air itu la yunajjisuhu syai'un. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu hukum asalnya suci, tidak bisa dinajiskan dengan sesuatu. Nah, kembali kepada soal tadi, kalau banjirnya ini karena sungai yang meluap atau air hujan dengan volume yang sangat tinggi, maka kita hukumi air itu suci. Sehingga apabila dia masuk ke dalam sumur, sumurnya juga suci. Air suci ketemu air suci, hukumnya suci. Ya, mungkin seperti itu. Allahu a'lam shawab. Iya,
kita kembalikan kepada pihak yang berwenang dalam masalah ini. Kalau pihak berwenang memutuskan dia dihukumi meninggal dunia, dia telah mati karena bencana, maka kita hukumi dia mati. Ya, jadi kita kembalikan kepada pihak yang berwenang. Kita nggak bisa menerka-nerka dan menduga-duga. Dan insya Allah mereka punya semacam tim ya, atau semacam badan yang bisa memutuskan. Dalam hal ini tentu pengadilan agama, kalau dia itu suami atau istri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang tanyakan? Ya. Ya. Ini di dalam istilah fikih disebut sebagai al-ila. Ya. Gampangnya, kalau suami masih hidup, dia menggantungkan statusnya, menggantungkan istrinya. Ini masih masih ingin dipertahankan atau tidak? Ya, ini disebut ila. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 226 tentang masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim." Ya, artinya bagi orang-orang yang mengila istrinya, maka ia menunggu 4 bulan. 4 bulan. Kemudian jika suami ini mau kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka istri itu kurang dari 4 bulan tidak berhak untuk minta cerai, ataupun ya mungkin semacam langsung buru-buru diputusi, minta suaminya segera dihukumi mati kalau nggak kembali gitu ya. Pak, suamiku udah nggak kembali. Berapa bulan? Sebulan, Pak. Nah, sebulan belum, 4 bulan. 4 bulan baru datang lagi ke pengadilan, nanti baru kita tinjau ulang. Ya, ini namanya ilah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali untuk semakin memperkuat dalam masalah ini, bisa lihat tafsir para ulama kita tentang masalah ini. Nah, taib, ada lagi yang tanyakan? Ya. Ya. Iya. Taib. Insya Allah bisa kita kita lihat ketika kita kencing, arah air kencing itu kemana? Itu yang pertama. Dan pantulannya kemana? Bisa kita lihat. Kalau kita sudah berusaha menjauhkan, ya, kemudian ada keraguan, wah jangan-jangan ini nyiprat ini, maka kita hilangkan keraguan tersebut. Kita hukumi secara asal suci. Makanya kalau kita melihat, nah ini, ketika kencing ternyata jelas-jelas ada air yang nyiprat. Jelas. Kalau cipratannya tidak jelas, maka kita kembalikan kepada hukum asal, baru kita hukumi dia najis. Maka kita dipermudah insyaallah. Ya, kalau pakaian kita jelas-jelas tidak ada cipratannya, kita nggak membicarakan cipratan yang sangat tipis, ini nggak mampu manusia melihatnya. Ya, yang kita lihat apakah ada cipratan yang jelas.
Kalau tidak ada, maka hukum asal celana kita suci, sehingga tidak perlu untuk menggantinya. Mungkin seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi barangkali bisa adzan terlebih dahulu. Adzan dulu ya. Udah masuk ya? Nah, fadhol, siapa yang Pak Mus sedang safar ya? Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita akhiri kajian kita kali ini, barangkali ada lagi yang mau ditanyakan. Fadhal. Nah, merasa ada yang keluar. Ya. Yang pertama, tentu kita lebih tahu tentang kondisi kita. Kalau itu menjadi suatu kebiasaan, maka kita jadikan sebagai pelajaran. Contohnya begitu, ya.
Kalau ini sering terjadi, mungkin kita bisa mengecek soto kalian. Ya, kita cek. Jadi begitu kita kerasa, langsung kita kamar mandi. Kita lihat. Kalau ternyata kering, berarti apa? Ini hanya was-was. Untuk selanjutnya jangan digubris. Sholat terus. Tapi kalau kita sudah terbiasa, setiap kerasa itu pasti apa? Basah, maka apa namanya, kita hukumi kita sudah keluar kencing lagi. Namun masalahnya ini setelah cebok, kan begitu. Setelah cebok itu otomatis pasti apa? Ada basahnya. Ya, maka wallahu alam bisawab, sekalian saja kita basahi. Artinya apa? Begitu kita cebok, ya, kita agak apa? Membasahi bagian celana dalam. Agar apa? Agar kita yakin itu air. Agar kita yakin itu air suci. Sehingga tidak ada was-was ketika nanti mau sholat, lu kok kerasa ya basah. Nah, kita yakin tadi ini basahnya karena apa? Karena air, bukan karena kencing. Cuman seharusnya pertama kali ketika kita kerasa ini dalam kondisi kering, usahakan dalam kondisi kering, kemudian kita sempat ada perasaan keluar, begitu ya. Nah, itu dicek pertama kali seperti itu, dicek. Kalau ternyata tetap kering, maka itu was-was. Tapi kalau ternyata memang basah, berarti itu air kencing. Karena kita sebelumnya tidak cebok. Nah, untuk seterusnya berarti jadikan patokan. Kebiasaan kita kalau ada kerasaan seperti itu, maka itu keluar kencing, kita ganti. Wallahu a'lam. Dan masing-masing orang tentu berbeda. Nah, ada lagi yang lainnya? Yang masih berkaitan dengan kaidah kita. Karena selanjutnya masuk pembahasan cabang-cabang kaidah. Kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak ini punya beberapa cabang. Ada sekitar 4 atau 5. Oh, banyak ya. 7, 9. 6, ada 10 cabang kaidah yang terkait dengan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, karena kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak termasuk dari al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra. 5 atau 6 kaidah besar. 4 atau 5 kaidah besar, sehingga punya beberapa apa? Cabang-cabang kaidah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak ada lagi yang ditanyakan? Ya. 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 Memperbarui wudu. Ya. Ya. Apakah? Ya, tergantung niat kita. Kalau niat kita ini sebenarnya was-was, cuman daripada nanti dipikir was-was, mending apa? Mending wudu sajalah untuk mengkamuflasekan. Nah, kita yang paling tahu. Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau kita enggak, cuman saya tekankan niat saya ini untuk memperbarui wudu. Apalagi memang ada sunnahnya. Ya, sunnah memperbaharui wudu setiap sholat. Ya, maka wallahu a'lam bishawab, ini indikasi kalau kita niatnya memang benar-benar memperbaharui wudu adalah dilihat dari kebiasaan kita. Kalau kita biasa setiap mau sholat berwudu, maka insya Allah kita nggak terpengaruh dengan adanya was-was karena sesuatu di perut. Oh, sudah biasa kok, ada waktu wudu, ada waktu wudu.
Tapi kalau kita jarang memperbaharui wudu, hanya saja ketika kita sholat sunnah kok kerasa ya, kemudian setelah sholat sunnah ada waktu, tak wudu padahal biasanya nggak pernah memperbaharui wudu, biasanya tidak pernah memperbaharui wudu, maka wallahu alam ada indikasi kalau dia memperbaharui wudu itu karena dia was-was tadi batal. Maka bagaimana amannya? Kalau memang kita terbiasa memperbaharui wudu, nggak ada masalah. Jadikan ini kebiasaan kita. Ya, mau sakit perut, mau nggak sakit perut, kalau ada waktu wudu ya wudu, nggak ada masalah. Tapi kalau gara-gara sakit perut kok niat memperbaharui wudu, maka dikhawatirkan ini karena was-was. Dikhawatirkan ini karena was-was. Tapi kalau kita bisa meyakinkan, enggak, sebenarnya bukan karena was-was, ya kita yang paling tahu tentang niat kita. Ya, intinya boleh berwudu lagi. Ya, boleh berwudu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Ya. Maksud dengan nafkah itu apa uang yang dibelanjakan sendiri atau uang untuk disimpan sendiri oleh Nafkah suami ke istri. Yang dimaksud itu apa? Wallahu a'lam bishawab. Nafkah suami ke istrinya adalah yang digunakan untuk keperluan, bahasa kita ya keperluan primer. Ya, dalam hal ini tentu apa? Makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ya. Nah, ternyata setelah suami memberikan nafkah, kok istri ternyata ada sisa, begitu mungkin. Ya, maka yaitu haknya istri. Wallahu alam. Karena itu sudah diberikan kepada istri. Apa itu yang ditanyakan? umpamanya istri minta uang sendiri bukan untuk belanja. Minta uang sendiri bukan untuk belanja. Lalu suami nggak ngasih. Suami nggak ngasih kalau pas istri minta, ya, apakah boleh gitu? Wallahu alam. Kalau untuk kebutuhan yang mungkin bukan kebutuhan yang primer, bukan kebutuhan untuk makan, minum, kebutuhan sekedar senang-senang, wallahu alam, itu bukan termasuk nafkah yang wajib. Bukan termasuk nafkah yang wajib. Kalau suami memberi, maka masuk ke dalam sedekah yang sifatnya sunnah. Ya. Kalau enggak memberi, berarti apa? Pelit. Kalau punya dan dia mampu dan dia ada peluang untuk menyenangkan istrinya, ya tahu sendirilah. Tapi kalau suaminya nggak punya atau mungkin ada keperluan yang lebih mendesak, kok istri minta yang aneh-aneh, maka tentu ya istrinya yang bermasalah. Suami nggak berdosa kalau menolak untuk memberi. Ini di luar nafkah yang wajib ya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.